Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bertemu kembali dengan mapel pendidikan agama Islam kelas 11. Oke, langsung aja. Di sini kita membahas untuk bab 1 terlebih dahulu. Silahkan dipahami, diperhatikan. Materi pertama untuk pendidikan agama Islam kelas 11 yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi di sini kitab Allah diturunkan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Pastinya kalian semua tahu ya. Di sini untuk langsung dalam materi kita membahas tentang kitab Allah yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran di sini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada kitab Allah artinya itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu yang untuk disampaikan kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini telah dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzaluna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wal muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaga, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kitab-kitab yang dimaksud di atas yaitu adalah kitab-kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman umat manusia. Dalam kitab-kitab Allah itu diturunkan ada pada masanya. Semua kitab yang berisi ajaran-ajaran pokok sama dengan ajaran-ajaran keesaan Allah Subhanahu wa taala atau yang dinamakan ilmu tauhid. Berbeda dengan halnya yaitu syariat yang disesuaikan pada zamannya. Syariat itu apa? Ya seperti dalam hukum fikih, ya, hukum akhlak, yaitu adalah akhlak manusia, ya. Di sini mengikuti zamannya. Nah, jadi dibedakan dengan isi-isi dalam Al-Quran atau dalam ajaran-ajaran ketauhidan atau keesaan Allah. Nah, di sini selain kitab tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada para nabinya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Qur'an disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan dalam surat An-A'la ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hadala fis suhufil ula suhufi Ibrahim
ma wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, perhatikan secara singkat penjelasan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani atau Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Nah, pada masa Bani Israel berarti kitab Taurat itu yang dalam firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal lin nabil Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindung dari selain aku, kata Allah dalam surat Al-Isra itu. Nah, terus Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, tohara, nabin, dan ketubin. Nah, apa sih itu? Nah, yang terdapat dalam kitab agama Yahudi yang disebut adalah Biblia atau Alkitab, oleh orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, isi pokok Taurat itu dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandment. Nah, kayak kitab-kitab undang-undang, amandemen ya. Nah, di sini diterimalah Nabi Musa di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas keyakinan akidah, asas-asas kebaktian atau syariah, seperti halnya yang pertama, tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabat, yaitu adalah hari Sabtu, Sabat itu ya, hari Sabat yaitu hari Sabtu. Hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Itu adalah dari kitab Taurat.